yang ngomong ini. Iya, anak manusia dia. Anak manusia dia. Oke, sekarang ada ayat lain dong begini. Ya, silakan. Ya, yang mencium aku dia akan menyerahkan aku. Itu bagaimana menurut Anda? Jawab. Dia mencium aku, dia menyerahkan aku. Yudas kan? Iya. Jadi Yudas menyerahkan Yudas. Dengar. Ketika dia mengatakan akan menyerahkan aku, memang Yudas mau menyerahkan Yesus, bukan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Aku, dia yang menyerahkan aku. Iya, memang dia yang mau menyerahkan aku. Yang mencium Yesus siapa? Yang mencium Yesus siapa? Yudas. Iya. Lalu? Ya. Lalu? Menyerahkan siapa? Lalu? Menyerahkan siapa? Macet. Yesus, dengar. Yesus berkata, yang mencium aku itulah yang akan menyerahkan. Dan sebaliknya, yang aku cium itulah Yesus. Kan begitu poinnya. Apa yang terjadi ketika Yudas dan orang-orang Roma datang ke tempat persembunyian Yesus? Siapakah yang engkau cari? Lalu? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Orang itu mengatakan, akulah dia. Mereka jatuh, mereka mundur dan jatuh. Iya. Betul? Nah, sekarang kapan diciumnya? Kapan diciumnya? Kapan diciumnya? Lalu kapan dicium? Kapan diciumnya? Kapan dicium? Dalam cerita itu ada diciumnya dong. Kapan? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan. Tidak tahu itu Yesus. Tunjukkan. Yang ada ketika dia mengatakan akulah dia, mereka mundur dan terjatuh. Ayo. Itu bukti Yesus ketangkep. Ada gak bacaan Yesus? Yang ditangkap itu Yudas. Anda itu lucu. Anda yang lucu. Kita mengatakan dengan jelas. Makanya saya katakan kepada saudara, kenapa orang Kristen dan setan sama-sama ingin Yesus ditangkap? Kenapa setan dengan Kristen? Kenapa Kristen dengan kau percaya hari itu? Kristen dengan iblis itu sama-sama ingin Yesus itu disalib, itu kenapa? Kenapa sifat kalian itu sama seperti iblis? Kenapa? Itu loh pertanyaannya. Takut kalian ini. Jangan di-mute. Kenapa iblis dan Kristen sama-sama ingin menyalibkan Yesus? Saya kasih tahu ya. Bukannya orang-orang ingin Yesus disalibkan. Ya, itu buktinya. Tunggu sebentar. Yesus yang ingin menyerahkan dirinya. Tidak ada Yesus ingin menyerahkan diri. Nggak ada. Itu tadi saya baca apa dalilnya? Yang kamu baca itu anak manusia. Kita pergi ke Yerusalem, anak manusia harus diserahkan. Anak manusia. Anak manusia itu siapa? Yudas. Dalilnya mana? Jelas sekali pernyataan. Dengar pernyataan Yesus di dalam kitab saudara. Matius 20 nomor 28, Matius 20 nomor 18. Anda jangan banyak-banyak baca. Cuma kalau nggak tahu artinya. Satu-satu ayatnya biar saya jelasin. Oke, silakan kau jelaskan. Matius 20 nomor 28, silakan. Oke, baca. Ya kamu mau menjelaskan, kau yang suruh baca. Loh, kan kamu sebutin ayatnya. Ya aku sudah kasih kau bantuan. Ya, dalil. Oke. Baca. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Itu maksudnya kan? Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya, nyawanya siapa tuh? Siapa ya, nyawa? siapa? Masa Yudas memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang? Ya. Kan udah aku bilang, kalau dia berarti dia mengatakan aku. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam dengar. Sama ketika dia mengatakan Markus 9. Sama seperti ketika dia menerangkan di dalam Markus 9. Dia mengatakan nyawa dia, bukan nyawaku, tetapi nyawanya dia. Gitu loh. Oke.
Ya, Anda bacakan, Anda menyuruh saya bacakan ayat ini, tapi Anda sendiri terjebak di dalam ayat ini. Apakah Tidak Yudas ada yang terjebak. Apakah Yudas memberikan nyawanya bagi tebusan banyak orang? Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2:36. Ya itu jawabannya. Itu dia. Apakah Yudas memberi nyawanya bagi tebusan banyak orang? Jawab. Betul. Betul. Emang Yudas siapa? Yudas itu pengganti Kristus di atas tiang salib. Saya mau tanya, kalau dalam Alkitab Anda baca Yudas matinya kenapa? Yudas mati karena dikutuk, disalib. Loh, Anda baca yang lain bagaimana? Loh, kok gimana orang ini? Sekarang Anda bilang Yudas mati karena dikutuk. Yes, betul. Mana secara literatur, secara hurufiahnya bahwa Yudas itu mati dikutuk? Jawab. Dalilnya. Galatia 3 nomor 13. Ada nama Yudas di situ? Tidak ada, sama seperti Yesus tak ada namanya di situ. Sama seperti di situ juga nggak ada nama Yesus. Ada nama Yudas nggak di situ? Jawab. Ada nggak nama Yesus di situ? Jawab. Loh, udah jelas-jelas itu satu surat itu banyak tulis nama Yesus, bukan nama Yudas. Oke, surat itu menuliskan nama Yudas atau nama Yesus? Saya tanya sekarang. Oke, di situ menyebutkan Janari. menyebutkan gelar Kristus. Nama Yesus atau nama Yudas? Nama Kristus, gelar Kristus. Ya, apakah Kristus itu Yudas? Yes. Dalilnya mana? Itu Galatia 3:13. Apakah ada Yudas Kristus? Tidak ada Yesus di sana. Hancur kau Juma. Nggak ada yang hancur. Nggak ada yang hancur. Apa yang hancur? Nggak ada yang hancur. Sekarang gelar. Udah jelas-jelas. Dengar. Tunggu. Gelar Kristus itu gelar yang diberikan kepada orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Pertanyaannya, siapa yang dikutuk? Siapa yang dikutuk oleh Elohim? Yesus siapa dikutuk? Atau Yudas? Ya. Yudas. Oke. Yudas. Udah. Terima kata kasih. Anda kan? Loh, kata Anda siapa yang dikutuk? Loh, yang menjadi terkutuk itu Yesus, bukan Yudas. Mana Anda ini? Oke, yang menjadi terkutuk adalah Yesus. Oke. Ya, sebenarnya dia tidak terkutuk. Loh, ayatnya itu ada loh. Loh, ada. Ayo, saya ngomong dalil ya. Sekarang begini. Saya bukan dalil mau gak? Sekarang begini. Oke. Salib itu hukuman untuk siapa? Ya, untuk orang terkutuk. Tuh. Bagus. Oke. Dan makasih ya, makasih. Oke. Lalu? Oke. Yang dikutuk Yesus atau Yudas? Yang dikutuk. Ya, yang dikutuk harusnya kita, tapi Yesus menjadi terkutuk. Loh. Saya bukakan dalilnya. Ambulans, kau ke gereja, kau sudah mengakui. Yang disalib orang yang dikutuk. Antara Yudas dan Yesus yang disalib, yang dikutuk siapa? Yudas. Sudah selesai. Terima kasih. Anda jujur. Oke, ini Juma, Ya. Apalagi? Itu Yahya sudah mati, bentar lagi kau mati itu. Semua juga orang mati. Nggak ada orang yang hidup kekal. Nggak ada itu. Nggak ada. Lebih baik bentar lagi umur kau mati pendek, dalam Juma. Lebih baik mati dalam keadaan Islam daripada mati dalam keadaan kafir. Ya, kena azab dalam Islam. Kena azab. Nah, sekarang mana dalilnya? Setelah mati Kristen masuk surga. Mana dalilnya? Dalil. Kristen mati masuk surga, dalilnya mana? Mana dalilnya? Tuhan berkata begini, di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan manusia. Itu Yesus. Yang saya tanya Kristen. Mana dalilnya Kristen mati masuk surga? Yang percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kalau kamu percaya, dengar kalau ayat kamu 7, percaya,
Kalau kamu percaya kepada Yesus, kenapa kau jadi Kristen? Ente bahelo kau dengar dulu, ente dengar seperti sini. Kau dengar dulu sini semua. Kalau kamu percaya Yesus, kenapa kau jadi Kristen? Semua kau dengar sini. Kalau saudara percaya kepada Yesus, kenapa jadi Kristen? Kristen artinya pengikut Yesus. Kok bego sekali. Kiper. Mana ada Kristen pengikut Yesus? Kristen itu pengikut Kristus. Kristen itu pengikut Kristus. Kok Kristen pengikut Yesus? Di mana? Di mana kau dapat istilah baru itu? Kau jangan goblok, kau jual agama. Jangan gitu. Jangan gitulah. Semua juga orang dengar. Semua orang akan mati. Semua orang akan mati. Kristen mati, Islam mati, gitu. Tapi alangkah baiknya kalau orang mati itu dalam keadaan Islam. Jangan mati dalam keadaan menyembah Kristus. Itu menyembah setan itu. Dia. Yang kena asap itu yang disalib, itu kena asap. Dia tuh mempermalukan. Yang kena asap itu yang dikutuk di atas salib, itu kena asap. Yang kena asap itu yang dikutuk di salib, itu kena asap itu. Makanya yang disalib itu bukan Yesus, tapi yang disalib itu Yudas. Karena Yesus bukan dikutuk. Yang kena azab itu bukan Yesus. Tapi Kristen mau kali yang kena asapnya Yesus. Jadi tak ada bedanya Kristen ini dengan setan. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikum. Kristen sama-sama Islam. Sama-sama iblis dan Kristen itu sama-sama ingin agar Yesus yang disalib. Jin, ini Bang Jack ini sudah mengakui Yudas tadi yang terkutuk. Kok naik lagi? Udah diakui tadi. Saya ngeledekin si Juma. Belum puas. Ngeledekin si Juma. Yudas yang disalib maksudnya bukan saya bilang Yudas. Gimana sih Anda? Yang terkutuk siapa tadi, Mas? Yang terkutuk siapa? Yang terkutuk itu Yesus menjadi jalan terkutuk. Dasar Kristen laknat. Bagaimana ceritanya kau mengatakan apa dosa yang dilakukan Yesus sampai dia yang dikutuk? Lul. Saya jawab ya. Ya. Dosa apa yang dia lakukan? Dosa apa yang dilakukan? Saya jawab ya. Saya jawab ya. Bentar. Silakan. Jangan di-mute lagi, jangan ditendang lagi dong. Kalian pengecut banget. Iya enggak, sebut aja langsung. Dosa yang dilakukan Yesus sampai dia dikutuk. Saya bacakan dalilnya ya. Kan kita dapat mesti pakai dalil, betul gak? Silakan. Ya. Saya bacakan dalilnya ya. Galatia 3:13 ya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Menjadi kutuk, hati dia tidak terkutuk sebenarnya. Paham gak di sini? Sebab ada tertulis. Iya. Apa yang tertulis? Terkutuklah. Apa tertulis? Iya, orang yang tergantung di salib. Betul. Siapa yang tergantung? Siapa yang tergantung? Yesus. Siapa yang terkutuk? Siapa yang terkutuk? Yesus. Bagus. Ya. Berarti kamu mengatakan dia mengambil jalan menjadi kutuk. Di mana itu? Ini ayatnya. Tidak ada. Jalan menjadi kutuk. Tidak ada. Baca. Dengar. Jalan menjadi tidak kutuk. Ada salib, saudara. Tidak ada hukuman salib itu adalah hukuman pengganti. Yang disalib ya oknum yang melakukan jalan dosa. Jalan menjadi kutuk. Baca. Saudara. Jalan salib menjadi... itu. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk Elohim. Betul. Bukan, harusnya kita. Tapi Yesus menggantikan. Harusnya kita. Harusnya ini kita. Kan di mana? Sama Anda pakai dalil Juma. Di mana konsepnya Elohim dengan mengutuk pengganti orang yang melakukan dosa? Di mana dalilnya? Ya. Ada di Perjanjian Lama. Dia bilang menjadi penebus. Coba. Bentar ya. Di mana? Silakan. Suma, jadiin Bang Andi moderator dong. Bang Suma. Ini ada Bang Andi. Nanti gantian dengan saya. Iya.
Ini Kristen sama setan sama-sama ya teman-teman. Aduh, jangan ngomong-ngomong kasar begitu, Juma. Nah itu fakta. Nanti kau nyusul loh, kayak si Waloni loh. Kamu mati-matian menjelaskan Yesus itu dikutuk sama seperti setan. Saya bacakan ya, Yesaya 54 ayat 5. Saya bacakan nih. Kenapa Yesaya kitabnya orang Yahudi kamu bawa? Loh, saya mau tanya, emang Yesus sama murid-muridnya bukan orang Yahudi? Ya orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Yang saya tanya kamu bukan orang Yahudi. Kenapa kau bawa kitabnya Yahudi? Kamunya. Saya ikutin murid Yesus. Mana ada murid-murid Yesus menggunakan Yesaya untuk mengajarkan gurunya mati terkutuk? Mana? Kata siapa? Loh, baca di Injil tuh Matius, Markus, Yohanes. Di mana murid Yesus? Di mana murid Yesus mengambil kitab Yesaya? Maka itu Anda saya jelasin. Ya, yang menjadi jelasin. penebusmu ialah yang Maha Kudus. Yesaya 54 ayat 5. Itu kitabmu. Itu kitabmu yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Itu kitabmu. Dia disebut Allah. Itu kitabmu sampai kamu dengan mulutmu saja ngambil kitabnya orang terjemahkan seenak perutmu. Itu kitabmu. Loh, itu kitabmu. Sekarang ini kan semua berkaitan. Itu kitabmu. Itu kitabmu. Kau ngambil kitabnya orang. Hah? Kenapa orang Yahudi tidak menjadi Kristen? Kalau begitu, kenapa orang Yahudi tidak mengambil kitab Yesaya untuk menyembah Yesus seperti dengan kalian ini? Kenapa? Kenapa mereka tidak menggunakan kitab Yesaya 53 itu? Di mute terlalu lama ditendang. Kamu jawab ya. Kamu pandai-pandaian mengambil kitab Yahudi untuk mengajarkan konsep paganisme Romawi agar orang percaya kepada tipuan kalian. Tidak ada itu penyaliban karena Yesaya 53, nggak ada. Yang disalib itu adalah orang yang melakukan dosa besar sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaan saya, dosa besar apa yang dilakukan Yesus? Kalau itu adalah Yesus, dosa besar apa? Itu dulu kau jawab. Jawab dulu. Jangan di-mute dong. Kalian takut sama saya. Kalau yang mati itu adalah Yesus anak Maria, syaratnya satu, dia harus melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Dua, dia harus dikutuk oleh Elohim. Tolong tunjukkan di mana Yesus memenuhi dua syarat tersebut. Silakan. Saya jawab ya. Kalau Yesus mati karena kesalahan dia sendiri, dia nggak berguna. Enggak ada berarti Yesus berkorban menggantikan. Enggak ada berarti teman-teman, enggak ada. Itu doktrin. Anda turun. Anda turun. Enggak ada. Lihat teman-teman, tidak ada syarat yang dipenuhi oleh Yesus orang suci ini untuk duduk sebagai orang yang disalib secara terkutuk. Yesus bukan pelaku dosa. Yesus tidak dikutuk oleh Elohim. Jadi Yesus tidak memenuhi syarat. Tapi Kristen, meskipun Yesus tidak memenuhi syarat, mereka akan mencari-cari dalil untuk supaya Yesus yang mati di atas tiang salib. Ini pengikut Yesus kah mereka ini? Atau jangan-jangan mereka adalah pengikut setan? Karena hanya setan yang selalu ingin Yesus mati. Berapa kali Yesus dicobai oleh setan? Berapa kali? Banyak kali. Dibawa ke padang gurun, dibawa ke bumbungan bait suci, hanya untuk supaya Yesus itu dibunuh. Nah ini Kristen pingin kali, cari-cari dalil, sampai-sampai ke kitabnya orang diambilnya untuk supaya Yesus yang mati. Pingin kali Yesusnya yang mati. Entah kenapa orang-orang ini. Mas Pandi jangan kayak gitu, Mas Pandi nggak enak. Jangan kayak gitu. Pingin kali supaya yang mati itu Yesus anak Maria. Entah apa misinya. Supaya dosa-dosanya dihapuskan katanya. Hapus dosa kok pakai nyawa orang. Hapus dosa kok Tuhannya yang harus jadi tumbal. Dongots. Naik lagi dia. Maksud lagi itu cuma dua ini orang udah diakui itu ya. Siapa yang mati terkutuk di tiang salib? Waktu yang satu itu dia bilang Yudas. Kusnadi sama yang terakhir ini dibilang Yesus. Dikasih pertanyaan, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia dikutuk? Lari ke Yesaya 53. Masya Allah. Barakallah nyembah. Barakallah.
Bentar lagi. Oke, lanjut. Ya. Jadi tidak ada celah sedikit pun ya. Yesus itu punya dosa untuk dikutuk. Kalau ada Kristen atau pendeta sepintar apapun menunjukkan Yesus berdosa sehingga dia dikutuk, pintar dia ngarang. Artinya yang memenuhi syarat untuk dikutuk adalah orang yang berdosa. Ya Banyu mak terangilah siapa itu yang berdosa itu yang dikutuk. Ya, yang berdosa itu jelas. Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah dia yang makan suap. Siapa yang makan suap? Yesus apa Yudas yang makan suap? Yudas. Berarti yang dikutuk di atas salib itu Yudas. Tapi orang Kristen ini kembarannya iblis. Kenapa Kristen kembaran iblis? Karena Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus itu disalib. Saya tanya sama saudara Sutejo, apa tujuan iblis merasuki Yudas? Biar Bang Juma itu berubah. Nah kan, nggak ada yang waras, semuanya gila kalau ditanya. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa iblis dan Kristen ini sama-sama tujuannya. Ayo. Kristen-Kristen ini pasukan iblis yang menginginkan kemudian anak keturunan Adam itu terjerumus ke dalam neraka. Inilah Kristen. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Ada yang bisa berani jawab? Ayo jawab. Untuk menyesatkan Mas Sutejo. Untuk supaya Yesus dibunuh. Itu terus narasinya dari dulu. Enggak, saya tanya dulu. Yang lemah lembut supaya kita terbawa, bisa terinisiatif atau terharu. Ya sudah, saya lembutkan. Apa tujuannya iblis merasuki Yudas? Apa? Ya, untuk bisa menyalibkan dia atau menjual dia. Untuk supaya iblisnya Yesus ini bisa mati, betul? Iya, sama dengan. Bedanya dengan Kristen apa? Loh, ya jauh toh bang. Kok jauh pula. Jauh pula. Sama gue nggak sekolah neng di kok sama belara-belara. Iya sama pula. Yesusnya mau agar kalian itu mengimani. Kalian tidak mau agar mengimani Yesus itu mati disalib. Iblis mau agar Yesus mati disalib. Itu tidak di situ, konteksnya itu tidak mengarah di situ. Konteksnya mengenai di situ. Tujuannya itu sudah jelas. Tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib. Hari ini Kristen mati-matian memperjuangkan supaya Yesus disalib. Kristen dan iblis sama-sama mau Yesus disalib. Jadi iblis dan Kristen adalah satu pasukan yang sama. Jelas itu. Tujuan iblis merasuki Yudas, apakah agar Yesus disalib, agar Yesus tidak disalib? Ayo. Yesus disalib sama. Yesus disalib. Tujuan Kristen melakukan penginjilan agar orang di luar Kristen percaya Yesus disalib atau tidak disalib? Percaya Yesus disalib sama. Apa bedanya sekarang iblis dengan Kristen? Jauh Pak Tejo. Jauh bang. Apanya yang jauh? Kristen cinta salib, iblis cinta salib. Kristen iblis sama-sama suka salib.
Salib simbol iblis. Ngawur pula. Sekarang saya tanya sama sampean. Yudas merasuki Yudas agar Yesus tidak disalib atau Yesus disalib? Meow. Sampean tuh sampean itu sudah sadar Yesus itu pingin disalibkan sama setan. Yudas merasuki, iblis merasuki Yudas itu tujuannya untuk supaya Yesus ini salib. Sekarang kamu itu menjadi Kristen agar kamu memberitakan kepada seluruh orang Yesus itu disalib. Ya sampean dengan iblis ya sama-sama. Ya beda bang. Lah kok beda pula? Yang dikatakan beda. Kristenan memahami Cahayu yang dikatakan beda itu kalau iblisnya mau Yesus disalib, tapi Kristen nggak mau Yesus disalib. Lah wong faktanya sama-sama mau. Kristen mau Yesus disalib, iblis mau Yesus disalib, ya sama-sama. Sami mawon. Nggak sami bang. Kok nggak sami pula? Sampean mau nggak Yesus disalib? Ku tanya dulu, sampean mau nggak Yesus disalib? Dengan akal sehatmu. Sampean mau nggak Yesus disalib? Sampean mau nggak? Sampean mau nggak? Orang Kristen seluruh mau nggak sampean Yesus itu disalib atau nggak disalib? Mau bang. Maksudnya itu orang-orang sampean apa yang mau nggak sampean Yesus itu disalib? Ya kalau secara pribadi ya kalau saya hidup di zaman dulu karena saya mempunyai kedagingan seperti ini ya paling saya memberontak, tapi karena ada yang menyuruh jangan itu semua kehendak Bapa ya kita harus rela ikhlas. Dasar jangkrik. Mana kehendak Bapa agar orang benar dibunuh? Mana kehendaknya? Mana? Loh, itu kehendaknya itu sudah suratan bang, takdir. Dasar matamu suwe. Mana ada? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bapak mau Yesus disalib, dalilnya mana? Mana? Dalilnya mana? Kita itu pakai rasional, akal sehat. Alah, udah kamu turun, cuci toilet sana. Cuci toilet sana, cuci toilet. Jadi Kristen, teman-teman, dengan iblis itu jelas kan? Anda bisa menilai sendiri kan? Mereka berpura-pura kalau ditanya, kenapa sih kalian itu mau Yesus itu disalib? Oh, kami nggak mau kok Yesus disalib. Lihatlah kemunafikannya. Lihat kemunafikan. Sedangkan kemenangan mereka itu pada saat Yesus disalib. Tapi di depan kita kalau disandingkan dengan iblis, enggak kok, kami nggak mau kok. Kami berbeda dengan iblis. Iblisnya mau Yesus disalib, sedangkan kami ya salib. Kami mau Yesus disalib. Dasar kucluk, penipu, makan kutu. Makanya kurangi makan kutu biar otakmu berfungsi. Kamu sendiri yang bilang kok Yesus yang disalib, nggak boleh yang lain, nggak mungkin Yudas. Yesus. Loh, itu misi iblis, Cak Kangkung. Iblis mau Yesus disalib, ya ente mati-matian Yesus yang harus disalib. Ya ente sama iblis apa bedanya? Kurangi makan kutu biar kalian itu bisa sehat. Begitu. Bang Yohanes bilang apa Bang Zuma? Jikalau Elohim adalah bapamu, kok aku ikut juga Mas Tejo. Kamu akan mengasihi aku katanya. Sebab aku keluar dan datang dari Elohim, aku datang dari aku sendiri. Nah, di 43-nya Yohanes 8:43, apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasa kamu tidak dapat menangkap firmanku? Iblislah yang menjadi bapakmu. Jika kamu mengasihi aku, berarti kamu nggak mau membunuh aku. Jika ada yang memberikan aku dibunuh, kamu marah.
Ini malah enggak, malah kamu berkongko-kongko. Iblis mengatakan aku yang disalib, kamu mengatakan Amir. Lah, katanya Yesus ini orang yang dikasihi, kok dia yang mati dikutuk? Otak, kurangi makan kutu, biar otak berfungsi. Matane Tejo suwe. Oke, lanjut Bang Handi. Kasih nek beliau, biar Bang Handi yang kasih semer giginya. Silakan Bang Tejo. Kalau mau naik lagi Bang Tejo. Ini ada Bang Handi nih. Udah lama nggak ngobrol-ngobrol Bang Tejo. Silakan Bang Tejo. Wes mangan kali kuro ya Mas Tejo ya. Mana tadi Bang Tejo? Mas Tejo. Dinda, saya makan dulu Dinda ya. Dinda. Siap. Makan enggak dulu? Iya. Mana Mas Tejo, silakan Mas Tejo. Nggak usah takut Mas Tejo. Matanya suwe. Lucu kali tadi Mas Tejo ini. Ayo Mas Tejo, ayo. Ini ada Bang Andi nih. Naik lagi deh. Bang Andi, monitor Bang Andi. Yang penting jangan kereng-kereng lah, sing halus-halus lah, enak. Iya Mas. Aku pun ikut Mas. Aku dia yang penting jangan kasar-kasar. Injen doro. Karena bagaimanapun tuh kita sama-sama masih belajar, masih menerka, masih mencari. Nggak usah ngotot-ngotot. Bertanya, kalau nggak suka ya nggak suka. Mas Tejo, kalau kau bilang matamu suwe, orang ono. Itu kan semacam penghinaan, tapi maaf Mas Tejo, maaf. Ya udah. Iya, semacam penghinaan. Karena begini loh logikanya itu. Narasi-narasi itu ndak mungkin orang-orang Kristen itu semuanya itu ikut apa yang diajarkan Bang Zuma itu mengarah dalam penyesatan, itu ndak mungkin. Pasti ini kalau cuma 1-2 orang loh, ini jutaan miliaran orang, ya pasti dia itu menganggap itu sudah pas, keimanan Kristen sudah pas, tidak yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi. Kecuali kalau cuma 1-2 orang, nah mungkin disalahkan seperti itu boleh lah. Ini sudah ribuan loh, jutaan loh, kok masih mau diubah-ubah lagi iman kekristenan. Itu kan semua punya hak kriwil, tapi tidak sesuai Mas. Makanya tadi di dalam Yohanes 8 nomor 42 kata Yesus kepada mereka, jika Elohim adalah Bapakmu, maka kamu akan mengasihi aku. Gak mungkin kau biarkan aku ini mati, terbunuh, tersalib. Gak mungkin, kata Yesus. Nah, sejarahnya memang begitu loh. Apa kamu mau bisa merubah apa yang sudah terjadi, diputar kembali kasusnya? Di dalam Yohanes 8:44, kalau kamu ingin membunuh Yesus, Mas Tejo, iblis yang menjadi bapakmu. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Tejo ingin Yesus terbunuh? Bang Andi, masuk Bang Andi. Yo, takkan dah nih kok ngeyel, yo. Lah sejarahnya memang begitu, apa masa kamu mau bisa rubah? Dan itu sudah diyakini. Apa kamu bisa merubah suatu keyakinan orang? Wong itu suatu panggilan dari Tuhan juga. Angel tuturan yo. Kok ditegur malan, ki malah melayu kon. Lambemu iki lho. Jangkrik. Ya omongan penak-penak kok ya malah ngejak gelut iki piye. Sing opo ya salahnya Yesus disalib? Opo salahnya? Ya dia gak duwe salah, dia itu orang suci, jalur suci. Ya, tapi kenapa disalib kalau nggak salah? Konsepnya itu kan sudah jelas untuk menebus dosa manusia. Siapa yang menghendaki itu? Siapa yang menghendaki itu? Yang menghendaki itu ya dia sendiri atau Tuhan sendiri. Karena
Di situ di mana ada Tuhan sendiri ngomong aku dikutuk. Berabad-abad tahun tuh manusia itu diikat oleh dosa keturunan, itu namanya dosa keturunan Adam dan Hawa. Mulanya itu dia bisa sampai nang endi sih, Jo? Sampai nang endi? Iki enak ning omah iki. Yang omahe nang endi? Lho, omahku ning Bolagon iki nyapa? Arep rene ta? Ya ayo lang bewedang. Harga beras di sana per liter berapa ya, Jo? Manu lek acarane saiki 15.000 ning kene. 15.000 yo. Wingi gue ya. Wingi gue sempat Jauh juga rame wong nandur nilam. Pertahanan pangan ning kene iki wong-wong mulai goyang. Sajane kan nilam kan gak enak manfaatnya nilam gue cuma diambil minyaknya terus. Saya takoni saya. Ya apa? Piro hargane berasnya per kilo? 15.000 saiki ecerane kilo iya sak kilo iki 15.000 lah ning kono piro ning kono ya di kampung gue murah 10.000 loh di mana itu bro di Burundi nggih itu di bagian mana Burundi orang ngerti iya toh lah aku mau ke sana mau ngambil jual di sini untung besar itu. Burundi itu puluhan ribu kilometer dari Indonesia. Wah, yang ngawur kamu itu gimana itu? Ngomongmu itu serius kok ini malah belokkan seperti itu loh. Ini saya mau bawa double ban ke sana, malah. Ban depan itu ukuran anginnya ideal. Ban depan berapa, Jo? Lepan ku utuh sing pribadi gue cuma 40 boleh. Dalah sing utuh muatan ya sampai swidak 70. Iya. Lah nang kono musim apa saiki ning kono sing musim panen. Sayangnya kok jauh dari Indonesia. Nyambung ya kalau gini ya. Nyambung ya. Ya inilah, ini keunikan sesama manusia. Kalau kita itu berkomunikasi sesama manusia yang pakai akal sehat, pasti akan nyambung. Nah, tetapi kalau yang satu tidak pakai akal sehat, yang satu cuma ngarang-ngarang, ya tidak nyambung. Kalau duit 100.000 Jo, belanja 35.000, balik berapa? Ya masih 25.000 toh. Berapa? Uang 100.000. Ulang. Belanja 35. Oh, belanja 5. Berarti masih 65. Masih pinter. Cocok. Cocok. Pinter loh, Jo. Iya, cuma lek konsep-konsep ketuhanan kuwi mau wis dirumus, wis gak kena diganggu gugat, wis munggone nganu wis final. Wis final kekristenan keimanan. Kalau sen kiri itu belok kiri apa belok kanan? Hah? Sen kiri belok kiri apa belok kanan? Sen kiri piye toh? Ya kalau lagi bawa mobil sen kiri mau belok kiri apa mau belok kanan? Oh ya kalau mau sen kiri ya tetap belok kiri, sen kanan tetap belok kanan. Tapi sampean salah selama ini. Anda sen kiri belok kanan loh, Jo. Yo ora. Tuhan ku sing Bang Andi ini kan nyambung Bang Andi. Coba ke agama aku satu kali ya Bang Andi baru Bang Andi. Ya lanjut dulu. Aku baru nyampe nih. Ya, Bang Tejo, satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra berapa Tuhan Mas Tejo? Konsepnya ndak begitu, Bang. Jawab aja. Satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Anak berapa Tuhan Mas Tejo? Aduh, saya jawab malah saya nanti kena salah. Itu semua aku jawab itu. Ya jawab aja Mas Tejo. Nggak bisa. Kita harus jujur tentang iman kita. Kita harus jujur. Kalau bilang satu ya harus satu. Nanti berarti satu Tuhan Bapa tambah satu Tuhan Roh tambah satu Tuhan Putra satu Tuhan. Begini loh, bukan satu Tuhan. Mulai ngaco. Masuk lagi Bang Andi, kasih nyambung lagi Bang Andi. Lah pertanyaanmu pertanyaan manusia deh, sedangkan itu tulisan-tulisan bahasa-bahasa roh, bahasa-bahasa mujizat, bahasa karunia. Kristenan itu bahasa karunia, nggak bisa. Jo, Yesus lahir tanggal berapa Jo?
Oh, kalau diperingati tetap hari tanggal 25 Desember. 25 Desember itu adalah hari kelahiran. Yang ngajarin kamu 25 Desember siapa? Itu sudah disahkan oleh bapak-bapak gereja sebelum kita ada, sebelum kita lahir, bahkan Indonesia belum merdeka atau Indonesia belum ada, masih hutan. Itu sudah ada itu di situ di Bapak gereja tahu dari mana? Ya dari sejarah toh. Wong sejarahnya itu loh dari Israel sana. Mulai abad pertama itu sudah ada sejarah, itu sudah ditulis, disimpan, dilestarikan. Tapi di Bible Jo nggak ada tulisannya Jo. Di mana? Di Bible nggak ada tulisannya 25 Desember. Ngarang Mas Tejo ini ngarang. Loh kok ngarang nih lo gue, wong aku sing dadi Kristen kok kamu yang bilang ngarang. Coba masuk Kristen dulu supaya kamu tahu. Harus masuk Kristen dulu di. Iya. Dibilangin begitu, yang tahu itu tetap orang-orang Kristen, bro. Kalau ndak pernah masuk, nah pasti dia ndak tahu seperti. Lagi Bang Andi. Merica Bang Andi. Merica. Jo. Nih. Yang mati di tiang salib itu, yang mati on cam, yang mati di tiang salib itu manusia atau Tuhan? Nih manusia ya Tuhan gue. On cam. Biar kelihatan semua sama dengan Bang Juma tadi loh. Wah, supaya enak bercakap. Aku di sini nggak boleh, kalau di Burundi itu persyaratan nggak boleh on cam kalau di Burundi. Udah gara-gara? Enggak, aku lagi di Burundi nggak bisa. Peraturan pemerintah di sini. Kayak itu pengaturan manusia kok. Aturan manusia itu bisa dirubah. Yo, yang mati di salib manusia atau Tuhan? Yang mati di kayu salib itu kan sudah jelas namanya Yesus Kristus. Namanya sebagai apa? Ya sebagai sesembahan orang Kristen dong. Oh, berarti sesembahamu pernah mati? Ya pernah toh, tapi kan sampai sekarang hidup kembali disampaikan. Yang bunuh siapa? Yang bunuh siapa? Pasukan Romawi. Itu pasukan Romawi membunuh tujuannya apa? Lo karena dia mengaku sebagai Allah kok, ya ndak terima toh orang-orang pada waktu itu, orang-orang ahli-ahli agama. Menurut kamu tentara Romawi itu jahat atau baik? Itu tentara Romawi jahat atau baik? Itu terus ada yang mengatakan, saya ini nabi dari Allah, apa yang ndak kira-kira itu? Iya, wes. Tentara Romawi itu menurut kamu jahat atau baik orangnya? Loh karena dia itu ndak tahu akhirnya jadi jahat. Jahat. Jadi dia penjahat ya? Tapi orang nggak tahu loh bagaimana. Tapi karena kasih Tuhan itu sangat besar, dia mengampuni. Ampunilah dia karena dia apa yang lakukan dia nggak tahu. Tapi kalau tahu seperti murid-muridnya ya nggak mau dong disalibkan. Tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Tentara Romawi itu kalau sekarang itu di pemerintahan yang pegang, dia itu pemerintah zaman dulu. Ini loh, kurung orang sih. Yo, pasukan. Yo, tentara Romawi yang bunuh Tuhanmu. Pertanyaannya Jo, tentara Romawi itu penjahat atau pahlawan? Dulunya jadi penjahat, terus setelah itu tahu kalau dia itu Tuhan, bertobat semua sampai satu negara itu jadi Kristen di Roma sana. Dulunya itu orang itu tidak percaya kepada Yesus itu, ternyata karena dia sudah menyalibkan Yesus, bertobatlah sampai negara Kristen di Roma sana itu terbentuk itu. Tidak ada yang merasuki Yudas itu siapa Jo? Ya iblis toh, kamu lo sudah tahu kalau tujuannya apa? Iblis merasuki Yudas tujuannya apa? Mencari keuntungan pribadi supaya iblis ini merasuki Yudas tujuannya apa? Untuk mencari uang, dijual kepada para raja apa Yahudi. Tujuan akhirnya apa? Ingin apa? Loh, dia dikasih uang itu sama tujuannya kan ingin membunuh Yesus.
Enggak ingin membunuh. Dia sampai menyesal, dia kalau tahu begitu sampai terjadi penyalipan, dia menyesal, dia tidak akan menjual. Dia kira itu cuma dipenjara. Jo, kalau boleh beranalogi Jo, mundur dikit ya Jo. Seandainya kamu ada di situ Jo, kamu melindungi Yesus atau kamu kabur? Kalau imannya tidak kuat ya melindungi. Tapi kalau Tuhan yang perintahkan jangan, ya apa boleh buat, namanya perintah itu satu komando ya harus siap. Sebenarnya kan banyak tuh orang murid-muridnya itu mau membela memberontak, tapi dia melakukan biarlah. Di mana nih? Gua gak moderator, nggak bisa naikin orang ya. Terjadi karena kehendak. Bang Juma kemana? Ya sudah. Nah ini kenapa kok Bang Zumanya ini tidur ini? Capek Bang? Lagi ada tamu bentar. Di sana ada kurban hewan, bukan kurban manusia. Nah ini masalah kurban lagi. Mengapa kok yang dikurbankan kok Ismail? Wong situ sudah jelas-jelas Ishak yang menjadi anak tunggal. Kita heran ini teman-teman ini. Kok enggak disebut sama sekali Ishak? Kok cuma anak pertamanya Abraham siapa? Ismail, cuma kan jadi anak tunggal. Ntar dulu. Anak pertamanya Abraham siapa? Ismail. Oke. Siapa anak tunggal? Ishak. Jadi anak tunggal Ishak. Saya ulang kembali Jo. Dengerin ya. Waktu Ishak belum lahir, Ismail sudah lahir. Anak tunggal Abraham siapa? Anak sulung, anak barep, anak tertua. Apa Bang? Saya ulang ya, dengerin nih. Waktu Ismail belum punya adik, namanya Ishak. Siapa anak tunggal Abraham? Ya waktu dulu ya Ismail. Baik. Pakai logika loh, tapi selanjutnya. Lanjut ya, dengerin. Waktu Ismail sudah punya adik. Aku cek debat. Dengerin dulu. Waktu Ismail udah punya adik, namanya Ishak. Apakah masih ada anak tunggal? Tapi itu belum ada gelar anak tunggal waktu. Dengerin dulu atuh. Makanya nih simak baik-baik Jo. Harga beras paham, ukuran ban depan paham, beli rokok tahu kembalian. Nah ini dengerin. Waktu Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal? Jawab Jo. Belum. Bagaimana kalau sudah ada? Ishak sudah ada atau belum? Saya ulang kembali Jo. Mundur lagi ya 3 langkah ya. Waktu Abraham punya anak Ismail, belum ada Ishak. Siapa anak tunggal Jo? Ismail. Baik. Setelah Ismail punya anak namanya Ismail punya adik namanya Ishak, apakah masih ada anak tunggal Jo? Maksudnya lu diusir itu sudah Ismail. Saya ulang kembali. Waktu Ismail udah punya adik namanya Ishak, apakah Abraham punya anak tunggal? Apa yang kayak aku sakita mau piro tak silis. Jangan gila kau Jo. Lah, ya ora gila loh. Ya gila sampean. Kagak nyambung. Jadi anak tunggal itu Ismail. Ishak nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Coba dibuka di kitab di Perjanjian Lama itu yang dipersembahkan itu namanya Ishak, bukan Ismail. Nggak, ini masalah anak tunggal dulu Jo. Nanti itu yang kedua. Jadi kamu udah paham ya. Jadi Ishak itu nggak pernah menjadi anak tunggal karena dia punya abang. Setuju? Ya. Udah, pinter. Artinya data yang Anda pegang itu Ishak anak tunggal Abraham itu salah besar. Itu penyelewengan data. Betul? Pak Bang, datanya itu ada di kejadian.
Coba tulis baca. Iya makanya itu salah, itu dipelintir supaya kamu bego. Loh, yang duluan loh itu sudah dipakai oleh para. Iya, buktinya sekarang kamu ini loh. Buktinya dulu masih orang bisa dibego-begoin Jo. Sekarang ini, Pak, sekarang kamu lihat udah lancar bahasa Indonesiamu Jo. Orang Yahudi udah akui loh. Jadi Ishak itu, Ishak itu punya kakak nggak? Siapa nama kakaknya Ishak? Ismail. Waktu Ishak punya kakak, apakah masih ada anak tunggal? Ya namanya bukan jadi anak tunggal karena tapi ya inilah. Namanya karena tapi apa saya? Itulah. Lah karena kan pada waktu masih dua memang jadi dua kakak adik tapi setelah jadi menurut Anda siapa anak tunggal Abraham? Kalau yang habis ditinggal Ismail pergi Ishak. Nah itu kejadian. Oke, saya kasih contoh Jo. Mana itu mempersembahkan? Jo, kamu berapa bersaudara Jo? Saya bersaudara ada 8. Oke, anggaplah masih hidup semua ya Jo ya, 8 nih. Nah. Kamu pergi keluar kota atau pergi merantau. Anak bapak kamu berapa totalnya jumlahnya? Ya kurang 7. Jadi kamu kalau pergi merantau bukan lagi anak bapakmu. Ya tetap masih anak toh. Iya tetap masih anak. Baik. Waktu Ismail pergi itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya, cuman belum dipersembahkan kepadaku. Itu kan, kamu ini kok otakmu nggak main, Jo. Kejadiannya itu loh, kejadian waktu mempersembahkan untuk korban bakar itu setelah Ismail pergi. Oke, sekarang lanjut ya. Dan saya ulang kembali nih, waktu Ismail dengerin. Analoginya gampang loh itu. Kamu punya saudara 8 sama kamu pergi merantau. Anak bapakmu sisa berapa? 7. Berarti kamu bukan lagi anak bapakmu waktu kamu merantau. Tetap masih namanya anak tetap anak. Nah, berarti kamu punya saudara 8. Nah, jadi pergi merantau jauh. Jumlah anak bapak kamu berapa? 8. Abraham punya anak berapa? 2. Ismail pergi, anak Abraham berapa? Kurang 1 Ishak. Berarti kalau Ismail pergi bukan lagi anak. Ismail pergi tetap anak, cuman kejadian belum dipersembahkan. Ya. Saya nggak ngomongin persembahan dulu, ini ngomongin jumlah dulu. Saya ulang ya. Saya ulang nih, anak Abraham ada berapa? 2, 1 Ismail, 1 Ishak. Oke, waktu Nabi Ismail pergi, berapa anaknya Abraham? 1, tetap 2, tapi itu yang jancuk. Neng omah iki goblok lagi. Saya merantau kok. Wong sitoke lo merantau berarti neng omah kan anak siji. Saya ulang kembali. Kamu saudara 8. Nah. Merantau 2 orang. Nah. Oke. Anak bapakmu kamu berapa? Ya anaknya tetap 8 toh. Tetap 8, pinter. Anak Abraham ada berapa? 2. Oke. Nabi Ismail pergi, anaknya Abraham berapa? Ya tetap 2. Tetap 2, kau bilang tadi 1, kujluk. Iya, tapi kan yang di rumah kan aduh. Di rumah. Di rumahnya tinggal 1. Yang 1 kan Kamu kan pernah bawa truk ya, Jo? Nah. Oke. Kamu muat kambing 20 di atas truk. Oke. Lompat 5 kambing di atas truk sisa berapa? 15. Goblok kamu, tetap 20 lah. Ya lompat kok. Ya lompat di situ aja, nggak lompat turun dari truk. Oh, enggak pergi. Janco, Cok. Ya janco.
Kowe iki kok ya aneh meno jenenge pergi iki kok di situ tok itu loh. Ya pergi ya jauh toh. Yang ngomong pergi jauh siapa? Ya itu kan diusir kan berarti kan pergi. Enggak orang cuma lompat-lompat di atas mobil. Yang lain tidur. Ismail pada waktu itu enggak pergi kemana-mana dan cuma di situ toh. Ya enggak bisa toh. Kamu pergi merantau itu di rumah apa pergi jauh? Pergi jauh toh di sini. Pergi jauh. Sekarang kamu masih anak bapakmu. Iya. Berarti nggak kurang anak bapakmu, tetap segitu. Iya, teman saya jauh luar pulau. Tapi tetap kamu anaknya bapakmu toh. Oke, Ismail pergi jauh. Itu masih anaknya Abraham atau bukan lagi? Masih anaknya Abraham. Pinter. Kenapa kok yang dipersembahkan di itu kok Ismail sedangkan dia sudah pergi jauh yang ada di rumah Ishak? Itu loh saya bingung. Ya bingung aja. Intinya apapun yang alat uji keimanan Abraham, intinya itu Ishak sama Ismail itu nggak disembelih, tapi digantikan hewan. Betul? Iya, itu betul apa betul? Iya betul. Cuma kalau di kitabku yang dipersembahkan Ishak. Ya udah nggak apa-apa. Saya nggak mau debat di situ. Menurut kamu yang disembelih itu Ishak atau hewan? Hewan. Cuman yang diajak itu Ishak. Yang diajak Ishak. Hewan ya. Oke. Menurut kamu bagusan mana? Atau masuk akal mana? Atau lebih manusia mana? Yang dikorbankan hewan atau manusia? Ya hewan loh. Nah, terus yang korban di tiang salib siapa? Hewan. Oh, kalau itu beda jalur. Cocok. Kalau dulu itu ya dipersembahkan hewan tidak mampu untuk menebus kesalahan lah. Sekarang Tuhan sendiri dengan tubuh Kristus itu sampai mampu menyelamatkan dunia itu sampai sekarang. Kalau dulu itu persembahan dari Abraham itu hewan sudah bisa mampu untuk menyelamatkan umat manusia, ya tidak mungkin ada penyalipan. Begitu loh. Jadi saya ulang kembali Jo, pakai akalmu ya Jo. Saya masih menghormati kamu kan manusia, tentu masih bisa menghitung lah ya baik dan buruk gitu ya. Tadi udah Anda menjawab hewan yang disembeli kan gitu ya. Tapi kenapa Yesus itu diberi gelar anak domba? Terus kemudian kenapa bukan domba yang disalib? Kenapa manusia Jo? Ya itu tadi loh. Kalau kita membuat suatu rancangan kita sendiri ya tidak mungkin kita begitulah. Itu kehendak Tuhan, kehendak Allah sendiri yang disalib itu. Yesus anak Maria menurut kamu itu orang mulia atau orang berdosa Jo? Orang mulia. Orang mulia. Karena menanggung dosa kita. Jawabnya jangan panjang-panjang Jo. Kalau Yesus itu orang mulia, boleh nggak membunuh orang mulia Jo? Ya enggak boleh toh. Nggak boleh. Terus yang mati di tiang salib orang mulia atau orang berdosa? Orang mulia Bang. Sudah katanya tadi nggak boleh bunuh orang mulia. Cocok. Lah kamu itu ngawurnya ngubah-ngubah sejarah loh, kenyataannya seperti itu. Ya, saya ulang lagi ya Jo. Ya, sama yang lain coba kalau sejarah enggak begitu. Dengerin. Boleh nggak membunuh orang yang mulia yang tidak berdosa? Ya kalau di pengadilan secara dunia ya enggak boleh. Emang Yesus nih kejadian salib itu di dunia apa di mana? Loh itu kan untuk visi misi surga. Dari mana lagi visi misi? Loh ini anakku kau udah kepadamu aku berkenan tuh udah kan terlalu jauh kau Jo. Loh beda tuh visi misi dunia dengan visi misi surga. Yang mati terkutuk di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Yang mati di kayu salib itu kan menandakan kan. Saya nggak nanya itu, dengerin dulu makanya Jo baru kau jawab. Saya ini alon-alon asal kelakon loh. Dengerin.
yang mati di tiang salib itu orang mulia atau orang jahat? Orang mulia. Boleh nggak membunuh orang mulia sesuai perintah Tuhan? Loh, kalau dia tidak tahu, boleh apa tidak? ya sebenarnya tidak boleh dong. Tidak boleh. Loh, Menurut kamu, ya udah, diam. Menurut kamu, kehendak siapakah pembunuhan di tiang salib? Kehendak Tuhan atau kehendak iblis? Ya kehendak Tuhan loh itu. Di mana datanya kehendak Tuhan membunuh orang mulia? Kan contohnya kan sudah ada tadi di Abraham. Jo, kalau ngomong kayak gini lama-lama tak kemplang dasmu yo. Lah kowe goblok era mau kowe yo ano wong tanah iki. Kamu kok gak pakai akal Jo. Tekan tani kok ngeyel sampean piye? Lah faktane ngono lho. Faktane opo? Faktane Yesus orang mulia, ora disalib. Krungu ora? Ngawur kowe gak disalib. Sampean yang ngawur. Orang Yahudi sana coba tanya. Dia itu benar-benar disalib kok. Masa kamu yang angel tuturannya Jo. Yang ikut sejarah itu percaya orang Kristen, kamu orang Islam kok malah kamu yang ngeyel. Jo, tak tanya sampean ndasmu itu isinya apa ndasmu? Wis dawet. Karep mulai ngomong. Sekarang Jo. Ya mending ngomongnya yang santai aja Jo. Karwan ngomong nih bisnis saya karo gue ngomong nih beras saya ora nyambung. Saya ngomong nih Tuhan. Kamu kerjanya hari-hari apa sih Jo? Kerja hari-hari apa Jo? Aku ternak, bertani. Ternak apa? Ternakku bebek, babi. Bebek. Terus bebek karo babi. Terus kalau di kebun tanaman alpukat, lemong. Kalau bebek itu kalau dijual eceran berapa Jo? Terus kalau di jalan saya muat-muat. Nyambung ini. Muat-muat sampai ke luar pulau. Kamu Jawa Timur apa Jawa Tengah Jo? Loh, aku asli Banyuwangi Mas, neng Jember aku. Oh, neng Jember, kampungnya Anang Hermansyah toh? Oh iya, kampung Hermansyah. Aku neng Wonogiri. Oh, pantesan sama NATO, nyambung jak ngomong Tuhan. Iya, lu sih nggak nyambung gini loh Jo. Jadi telur bebek itu kamu jual di Surabaya apa di mana? Loh, tak jual di Manado. Aku saiki pindah di Manado iki. Oh, sampai Manado sekarang? Iya. Tapi Ngana nggak bisa bahasa Manado Ngana. Siapa bilang orang di sini 10-an tahun? So lama Ngana nggak bisa bahasa Manado. Nah, bikin talking Ngana pepala dong. Kalau di Manado itu sudah umum, biar Jawa, biar apa. Ngana ngerti kita orang metoki pepala Ngana? Ngerti Ngana? Pemai lepangana. Pemai Ngana. Bahasa kotor itu janganlah bahasa kotor. Masa kong begitu? Sama-sama manusia kong bikin. Manado mana Ngana? Orang Manado dang, Malalayang. Oh iya sama, kita juga di Malalayang. Di mana itu? Coba aku dapat orang, Ya aja aku dapat. Aku dapat. Tunggu Jo, telepon. Telepon anak suruh jemput pangannya ya. Oke. Siapa letako? Tejo. Jangan kemana-mana Ngana. Mas Tejo. Ya. Kita telepon pasukan kita dong. Oh tanya Mas Tejo. Silakan Pak Wahyu. Kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa dia ngorbanin dirinya di tiang salib? Kenapa nggak langsung ampunin aja? Ya orang waya itu Bang, semua kan butuh proses. Her, lu di mana Her? Ya, tunjuk. Itu ada Tejo di Malalayang jempu Jo makan ikan. Ada Tejo di Malalayang jempu Jo, dia orang tuh mau makan ikan bakar.
Gak ini. Di mana Ngana? Dia murah. Oh. Ayo Jo ketemu Pak kita. Di mana? Melayang. Jauh. Oh jauh Ngana. Loh, 3 jam. Waduh. Ya udah deh. Nanti ulang Jo. Yo, ini ada Tritunggal ini Sutejo di Melalayang ini. Ini bagianmu Dek. Itu udah kasih Jo. Ya sudah Jo ya. Kirain dekat mana ya, makasih. Oke. Nah, jauh si Herdi dia. 3 jam ah. Lanjut Pak Bayu. Iya. Ini pakai logika ya Bang ya. Kan dia Tuhan, cukup mengampuni aja, nggak perlu ngorbanin diri, nggak perlu nebus dosa. Kalaupun nebus dosa kepada siapa? Kan begitu ya Bang. Logikanya. Ngomong Jo. Bang aku ngomong pasti nggak diterima karena nggak masuk akal itu. Seakan-akan itu nggak masuk akal. Itu kalau untuk mempelajari itu perlu kesadaran. Woi. Ya, aku kasih moderator Bang Juma. Aku gak bisa naikin orang. Oh iya. Sudah Joni kan? Belum. Oh belum ya. Belum. Pantasan Tejo tetap aja gila di sini. Iya makanya. Bagaimana Bang Zuma? Udah lama. Kasar-kasar. Udah 6 tahun dia gila. Bahasa halus no. Orang gini kapan warasnya toh? Coba pakai bahasa yang diajarkan seperti Sunan Kalijogo, Syahidi Jenara itu masuk. Coba kalau ajaran. saya halus masuk enggak? Halus pun kalau orang kayak Tejo ini enggak masuk juga. Percumanya. Tejo. Oh, Sutejo. Hari ini sudah makan dedak belum, Dok? Aku bakar. Assalamualaikum. Udah makan jembut jagung enggak, Dok? Aku tak kalah aku lah Bang Zuma, tak mampu aku lek ngomongnya kasar-kasar tak mundur aku. Lu ini halus, Dok. Hari ini udah makan dedak enggak? Kong halus kayak gini mau kayak mana lagi halusnya? Tuh, kok lari Dok? Udah halus pun halus sekalipun. Tejo, endasmu piye? Kabur Tejo.